Assalamualaikum, semangat pagi sahabatku semua. Bertemu lagi dengan kami Nesa Jang Heri, masih di Saung Abirara. Sahabat, selamat tahun baru bagi yang merayakannya. Tahun baru ya. Sekarang kita udah mulai tahun 2021. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam melakukan apapun. Sahabat, terima kasih untuk sahabatku semua yang telah mensubscribe channel kami. Semoga channel ini semakin berkembang dan juga semakin banyak orang yang tahu. Di sini kita akan membahas tentang berbagai macam hal yang kami lakukan di saung kami. Kali ini kita akan membahas tentang luka. Moto kami adalah hidupku penuh dengan luka. Asik. Sekali lagi, hidupku penuh dengan luka. Di sini kita akan berusaha mencoba membahas tentang tata cara proses berbagai macam penyembuhan luka. Mulai dari luka kanker, luka diabetes, luka koreng, luka akibat kecelakaan, luka yang sudah tidak sembuh-sembuh menahun, luka hati, asik, luka hati. Luka apa aja lah, nanti kita akan bahas ya di sini. Luka hati bisa juga nanti dengan metode yang agak berbeda. Oke, kita akan bahas tentang luka. Silakan sahabat simak dulu video singkat kami. Ini akan mencerahkan kalian semua. Oke, silakan disimak. Sahabat, bagaimana tadi setelah melihat video tadi? Banyak orang, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kalau luka itu hitam dan luka itu kering, itu adalah menandakan lukanya sudah mulai bagus. Setuju? Sekali lagi, luka, kalau misalkan lukanya itu sudah hitam, lukanya itu sudah kering, itu tandanya lukanya sudah bagus. Setuju? Oke, kita akan bahas ya. Jadi seperti ini sahabat, untuk proses penyembuhan luka itu ada 3 fase ya, kembali lagi. Yang pertama adalah fase inflamasi. Jadi fase inflamasi itu ada fase peradangan dulu. Yang kedua ada fase proliferasi. Proliferasi itu si jaringan mulai pada numbuh. Dan yang ketiga adalah fase maturasi. Dan ternyata sahabatku semua, kalau misalkan lukanya agak tebal, lukanya agak dalam, bedanya kalau misalkan luka kayak jatuh dari sepeda, luka-luka tipis, ya luka seperti itu mah proses penyembuhan lukanya lebih cenderung gampang lah. Tapi ini kalau kita udah ngomongin luka kronis, luka diabetes, luka yang udah agak wanginya agak yang udah ya seperti itulah, yang udah mulai agak udah mulai agak mau membusuk lukanya. Sahabat, kalau kita berpikiran, kalau kita berpendapat bahwa luka yang kita temuin itu agak hitam, tulas mulai agak kering, kita berpikiran bahwa luka itu bagus, maaf, ini harus kita koreksi. Kenapa? Luka, warna dasar luka yang sehat itu adalah red. Sekali lagi, warna luka yang bagus itu adalah red. Kalaulah luka itu berwarna hitam atau itu pasti bermasalah sahabatku semua. Sekali lagi, itu pasti bermasalah. Oke, mungkin atasnya terlihat kering, atasnya terlihat bagus, atasnya terlihat aman-aman saja, tapi bawahnya kita nggak tahu. Ke dalam lukanya sejauh apa kita nggak tahu juga. Itu yang akan menjadi proses yang terjadi di belakang layar. Asik. Sedangkan prinsip kita, jangan ada udang di balik batu, jangan ada sesuatu berproses di belakang luka tersebut. Kenapa? Jangan sampai luka yang awalnya seperti ini ternyata di dalamnya wow seperti itu.
Oke, jadi seperti apa harus kita lakukan? Jadi harus kita pahami dulu, kenapa luka itu menjadi warna hitam? Luka itu hitam bisa, yang pertama itu bisa karena darah yang menggumpal atau darah yang membeku, kering, membeku. Nutup nggak jaringannya? Ketutup, cuman bawahnya nggak tahu. Yang kedua, bisa terjadi karena jaringan tubuhnya sendiri. Jaringan tubuh sendiri itu kan kita warna otot kita, warna dasar jaringan tubuh kita itu merah. Sedangkan kalau misalkan tidak teraliri darah, tidak teraliri oksigen, yang terjadi apa? Namanya avaskularisasi. Tidak tervaskuler, tidak teraliri. Efeknya apa? Mati. Kalau bahasa canggihnya nekrosis, nekrotik ya, mati. Efeknya apa? Kalau udah nekrotik ya nggak bisa ditolong. Dia kalau misalkan sudah nekrotik jadi benda asing bagi tubuh kita itu. Sehingga tubuh sebenarnya dia itu berusaha untuk melepaskan jaringannya sendiri dengan cara namanya autolytic debridement. Tapi ternyata ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah, kalau misalkan lukanya dia nggak bisa mengeluarkan, tidak bisa melepaskan jaringannya sendiri, otomatis harus datanglah bala bantuan. Siapa bala bantuannya? Ya, perawat luka, perawat, dokter, seperti itu. Yang apa? Yang membuang jaringan matinya. Sehingga apa? Kalau sudah terbuang jaringan matinya, diharapkan si warna dasarnya berubah menjadi merah. Kalau sudah menjadi merah, masuk ke fase yang tadi, masuk ke fase proliferasi, masuk ke fase epitelisasi. Seperti itu, sahabat. Jadi sekali lagi, sahabat, kalau misalkan ada luka kronis itu luka yang gagal sembuh sesuai dengan proses fisiologis penyembuhan luka, seperti yang waktu itu kita bahas. Luka yang apa ya, yang susah sembuh gitu, yang udah berbulan-bulan nggak sembuh gitu. Ternyata warna lukanya malah hitam, hati-hati. Itu bukan pertanda baik. Sekali lagi, itu bukan pertanda baik. Sahabat, nanti bisa kita cek di setelah ini. Kita akan coba tampilkan luka-luka yang setelah kita rawat seperti apa hasilnya. Yang tadinya hitam seperti apa hasilnya. Nanti kita akan tampilkan. Sahabat, kalau ada pertanyaan silahkan kasih komentar, atau nanti saya lampirkan juga nomor WA. Kalau misalkan ada yang mau inbox boleh. Kita akan coba sebisanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat semua diberikan kesehatan, dan kita akan bertemu lagi dengan konten kali ya, dengan konten yang lain-lainnya. Oke sahabat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum. Semangat pagi.